muncul sesosok makhluk yang begitu menakutkan. Tinggi besar, badannya penuh dengan bulu, berdiri menjegal Bumunah dengan mata yang begitu merah, giginya penuh dengan taring yang mencuat, lendir menetes dari mulut si makhluk yang begitu menyeramkan. Sontak di situ, Bumunah kaget dan ketakutan. Dia berdiri gemetar, bibirnya tergagap bergetar pula. Selepas bisa menguasai diri, menyaksikan makhluk yang begitu menakutkan di hadapannya, yang seperti sengaja mengganggu Bumunah, Bumunah pun langsung berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Tubuhnya bungkuk dalam waktu 1 malam, sampai pusar pun tak terlihat. Yang ternyata semalaman Kang Nawawi, Kang Akbar, Janah, dan Bumunah tak mengetahui kalau ternyata ayah dan suami mereka menahan rasa sakit sendiri, menghabiskan malam dengan sholat dan wiridan. Sholat pun sambil duduk karena rasa sakit di pinggang yang teramat sangat. Seolah ada benda yang keras memasak pinggang belakang Ustadz Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini adalah sebuah cerita nyata tentang satu keluarga besar yang 9 tahun lamanya berjuang mencari kesembuhan dari teluh yang menimpa mereka. Narasumber kita yang merupakan anak dari seorang ustadz di daerah Bandung menceritakan musibah yang menimpa keluarga beliau di tahun 2014 yang silam, di mana keluarga besar ini mendapat kiriman teluh yang membuat hancur semua usaha mereka, bahkan sampai membuat Ustadz Sodik, ayah dari narasumber kita, tersiksa dengan penyakit yang begitu aneh yang hampir membuat Ustadz Sodik meninggal dunia. Kang Nawawi, narasumber kita, salah satu Baraya KMS yang memang sudah cukup lama mengikuti kita, beberapa waktu lalu mengirim cerita pengalaman hidupnya yang penuh dengan ujian yang silih datang berganti seperti ombak di lautan. Namun keluarga besar ini yang memang taat beragama menghadapi semua ujian itu dengan penuh kesabaran. Kang Nawawi beserta keluarga besarnya tinggal di daerah Bandung, di sebuah daerah yang terkenal sebagai penghasil sayuran terbesar di daerah sana. Waktu itu, Kang Nawawi, anak dari Ustadz Sodik dan ibunya yang bernama Maimunah, lahir
dari keluarga petani yang cukup sejahtera. Ustadz Sodik sendiri mempunyai 5 orang anak dan beberapa orang cucu. Kang Nawawi adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Yang pertama, kakak tertua bernama Solihin, disusul yang kedua bernama Kang Imron, yang ketiga Kang Akbar, barulah Kang Nawawi dan adiknya yang bernama Jannah. Waktu itu di tahun 2014, Ustadz Sodik dan Nawawi beserta Kang Akbar bertani menanam sayuran bawang daun. Tanaman mereka, bawang daun yang mereka tanam itu begitu subur, bahkan termasuk kelas super yang oleh bandar pada saat itu ditaksir dengan nilai 70 juta rupiah. Waktu itu menjelang panen bawang daun, malam hari selepas sholat isya berjamaah di musola, Ustadz Sodik, Kang Nawawi, dan Kang Akbar berangkat bersama-sama ke kebun bawang daun untuk menyiram tanaman mereka agar esok pagi ketika dipanen oleh bandar yang mau membeli bawang daunnya tidak terlalu kesulitan. Berangkatlah ayah dan 2 anak ini bersama-sama ke kebun bawang mereka. Menyiram tanaman dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur atas karunia yang Allah berikan kepada mereka waktu itu. Begitu senangnya mereka karena tanamannya begitu baik, bahkan menjadi sasaran pujian sesama petani dan tetangga di daerah sana. Selepas selesai menyiram semua tanaman bawang daunnya, Ustadz Sodik dan kedua anaknya pun pulang kembali ke rumah mereka. Singkatnya, di pagi hari, ketika Ustadz Sodik dan anak-anaknya yang ada di rumah pada waktu itu sedang bercengkrama beraktivitas pagi sambil menunggu bandar nanti siang menjemput untuk mengilok bawang daun mereka. Waktu itu sekitar jam 6 pagi, tiba-tiba si bandar itu datang ke rumah mereka dengan raut wajah yang panik dan penuh kebingungan. "Assalamualaikum, Pak Ustadz, Pak Ustadz," teriak si bandar memanggil-manggil dari luar. Ustadz Sodik pun keheranan, karena biasanya nih bandar tengah hari baru datang ke rumah hanya sekedar untuk si pemilik kebun menyaksikan prosesi pengiloan bawang daun mereka. Gak biasanya. Makanya begitu heran tatkala si bandar jam 6 sudah datang ke rumah. Ini kan bandar langganan. Biasanya langsung panen sama anak buah si bandarnya sendiri, baru ngejemput si petani. "Loh, Mang, kok tumben jam segini udah ke rumah? Ada apa? Kok kayak yang panik gitu?" tanya Ustadz Sodik. "Pak Ustadz, bawang daunnya Pak Ustadz." "Loh, bawang daunnya kenapa? Kan udah disiram semalam, tinggal dipanen aja." "Ah, pokoknya Pak Ustadz lihat sendiri ke kebun. Ada yang aneh Pak Ustadz." "Aneh? Aneh kenapa?" Ustadz Sodik dan keluarga tentunya kebingungan waktu itu. Maka berangkatlah bersama-sama Ustadz Sodik, Kang Nawawi, dan Kang Akbar beserta si bandar menuju ke kebun sayuran mereka. Begitu tiba di sana, Ustadz Sodik, Akbar, Kang Nawawi semua langsung berdiri diam, tak mengerti
dengan pemandangan di depan mereka. Bawang daun yang mau dipanen, yang semalam begitu hijau, begitu subur. Namun pagi itu, semua layu menguning dan membusuk. Tak masuk di akal sehat kita. Hanya dalam hitungan beberapa jam. Lawong semalam aja sampai tengah malam nyiram tuh tanaman. Semua masih hijau, bersih, subur, bagus. Kualitasnya super-super. Namun pagi-pagi jam 6 nih, sudah menguning, layu, membusuk semua. Pak, Bapak, ini bawang daun kita kenapa, Pak? Tanya Kang Nawawi tak mengerti. Ustadz Sodik hanya tersenyum getir, menatap itu semua. Menatap hamparan bawang daunnya yang menguning, membusuk. Ya Allah, ya Robbi, ujian apa ini? Ucap lemah Ustadz Sodik. Pak, ini kenapa, Pak? Gak tahu, Akbar. Bapak juga bingung. Tapi ya sudahlah. Mau marah pun percuma. Tak akan membuat bawang daun kita menghijau kembali. Si Bandar sendiri sama bingungnya. Karena seumur-umur jadi bandar sayuran, baru kali itu menyaksikan sebuah kejadian yang begitu aneh. Mang, terserahlah. Ini bawang daun mau dibeli berapa sisanya? Iya Pak Ustadz, saya ikut prihatin dengan kondisi tanaman yang tiba-tiba seperti ini. Gak apa-apa. Hakikatnya ini semua ujian dari Allah. Ya sudah, Mang. Nanti kalau sudah selesai, tinggal ke rumah saja. Ucap Ustadz Sodik. Akhirnya Ustadz Sodik, Kang Nawawi dan Akbar pun pulang kembali ke rumah mereka dengan wajah yang begitu lusuh. Nawawi dan Akbar dalam hati dan pikiran mereka bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sampai akhirnya bawang daun mereka yang awal ditaksir bernilai sekitar 70 juta hanya terjual 17 juta saja, yang tentunya untuk modal pun masih begitu kurang. Rugi besar keluarga Ustadz Sodik pada saat itu. Namun ternyata kejadian itu barulah permulaan saja. Perlu diketahui, menurut penuturan dari Kang Nawawi, keluarga mereka bukan hanya menjadi seorang petani menanam sayuran, tetapi Ustadz Sodik, beliau pun mempunyai hewan-hewan ternak yang memang lokasinya cukup jauh dari rumah. Ustadz Sodik mempunyai hewan ternak domba dan kambing, ayam, bebek, itik, dan sejenis unggas lainnya. Serta punya pula piaraan ikan di kolam yang cukup besar. Semenjak kejadian bawang daun yang tiba-tiba membusuk, tak berselang lama, satu demi satu hewan ternak milik Ustadz Sodik mati beruntun, yang tidak diketahui apa penyebabnya. Bahkan bukan hanya hewan ternaknya, anjing penjaga peternakan keluarga Ustadz Sodik yang disimpan Kang Nawawi di peternakan karena peternakannya jauh dari rumah, ikut mati pula. Ditemukan sudah terbujur kaku, tak bernyawa.
Setiap hari 1-2 ekor hewan ternaknya pasti mati. Entah itu kambing, domba, ayam, ataupun itik mereka. Ustadz Sodik pun bingung dengan perkara yang menimpa keluarganya. Tak habis pikir, tak bisa dimengerti. Para tetangga pun ikut kebingungan pula. Kalau memang pandemi atau hama hewan, kenapa hanya punya Ustadz Sodik saja? Kenapa hewan ternak milik orang lain enggak? Padahal di sana banyak warga yang berternak pula. Spekulasi-spekulasi aneh pun mulai bermunculan. Orang-orang banyak berasumsi, termasuk keluarganya Ustadz Sodik. Namun Ustadz Sodik yang orangnya memang begitu jembar hati, dia hanya menganggap kalau apa yang menimpa keluarganya itu hanya sekedar ujian dari Allah yang menguji kesabaran dan ketakwaan dirinya. Sampai akhirnya dari 11 ekor kambing dan domba peliharaan Ustadz Sodik, hanya tersisa 1 ekor domba saja. Itu pun ketika Ustadz Sodik datang mengecek ke peternakan. Domba yang satu-satunya yang masih hidup waktu itu, terlihat hidungnya mengering, yang merupakan pertanda kalau si domba sakit. Karena kalau domba sehat, hidungnya basah. Ini hidungnya kering. Bisa dipastikan itu domba memang sakit. Sayang kalau dombanya mati begitu saja. Domba yang masih hidup itu pun langsung dituntun Ustadz Sodik mau dia jual ke tukang jagal, ke tukang daging. Nah, di sini keanehan terjadi. Satu hal yang tak masuk akal. Ketika domba dituntun Ustadz Sodik ke jagal, yang langsung disembelih oleh si pemilik jagal pada waktu itu, Ustadz Sodik dan si tukang jagal beserta orang-orang yang ada di sana waktu itu semua keheranan karena ketika domba sedang dibelek, usus-usus domba itu dalam kondisi terikat dari satu bagian ke bagian lain. Aneh loh, kok bisa usus domba yang ada di dalam ketika disembelih itu posisinya terikat? Pak Ustadz, kok bisa seperti ini ya Pak? Ustadz Sodik hanya terdiam. Pahamlah dia, ada yang tak wajar dengan domba di hadapannya. Ya Allah ya Robbi, jangan-jangan semua domba pun dalam kondisi yang sama, pikir Ustadz Sodik. Karena domba yang lain itu kan gak sempat disembeli. Semua sudah ditemukan menjadi bangkai. Namun dari domba yang terakhir mulai terlihat ada sesuatu yang tak wajar di balik musibah yang datang beruntun kepada keluarga mereka. Habis domba, habis ayam, habis itik, usaha Ustadz Sodik yang tersisa hanya tinggal kolam ikan saja. Awalnya kolam ikan normal-normal saja, ngasih pakan seperti biasa, terlihat ikan begitu sehat. Namun esok harinya ditemukan ikan sudah mengambang, membusuk semua. Dari situ, dari awal bawang daun mendadak busuk dan layu. Semua usaha apapun yang dilakukan keluarga Ustadz Sodik selalu hancur. Menanam padi gagal, ternak mati, ikan pun mati semua. Yang tentunya membuat kondisi ekonomi Ustadz Sodik sekeluarga lumpuh pada waktu itu.
Kedua anak Ustadz Sodik yang paling tua, yang mengetahui musibah yang menimpa bapaknya di Bandung sana, Kang Solihin dan Kang Imron. Kang Solihin yang memang sudah berumah tangga, dan Kang Imron yang sedang bekerja di daerah Subang. Mereka pun pulang mendengar cerita dari orang tua dan adik-adik mereka. Semua bingung tak mengerti, karena baru pertama kali hal seperti itu terjadi. Habis semua usaha milik Ustadz Sodik. Sampai satu ketika menjelang azan maghrib, Ustadz Sodik, Kang Akbar, Kang Nawawi, dan Jannah beserta ibu mereka Maimunah, seperti pada hari-hari biasanya, menjelang maghrib itu, satu keluarga ini bergegas menuju ke musola untuk sholat maghrib berjamaah. Namun pada waktu itu, Bu Munah, dia kebelet pipis, sampai akhirnya tertinggal oleh suami dan anak-anaknya. Bu Munah berkata, "Pak, Bapak duluan saja, Ibu kebelet, nanti Ibu nyusul," ucap Bu Munah. Ustadz Sodik pun hanya tersenyum saja. Diikuti ketiga anaknya langsung ke musola menunaikan sholat maghrib berjamaah. Waktu itu baru terdengar kumandang azan maghrib. Ustadz Sodik dan anak-anaknya sudah tiba di masjid waktu itu. Tak berselang lama, masih azan nih. Bu Munah menyusul suami dan anak-anaknya. Namun hal aneh terjadi kepada Bu Munah. Waktu itu, ketika beliau masuk ke gang di antara rumah-rumah para tetangga, entah kenapa situasi di gang waktu itu terlihat begitu lengang, sepi, seolah Bu Munah memasuki lorong dimensi yang berbeda. Begitu Bu Munah melangkah di gang yang lengang waktu itu, tiba-tiba saja dari depan Bu Munah muncul sesosok makhluk yang begitu menakutkan. Tinggi besar, badannya penuh dengan bulu, berdiri menjegal Bu Munah dengan mata yang begitu merah, giginya penuh dengan taring yang mencuat, lendir menetes dari mulut si makhluk yang begitu menyeramkan. Sontak di situ, Bu Munah kaget dan ketakutan. Dia berdiri gemetar, bibirnya tergagap bergetar pula. Selepas bisa menguasai diri, menyaksikan makhluk yang begitu menakutkan di hadapannya, yang seperti sengaja mengganggu Bu Munah. Bu Munah pun langsung berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Namun anehnya, teriakan Bu Munah yang begitu kencang tak terdengar oleh siapapun di lokasi itu. Yang padahal kiri dan kanan gang itu kan rumah warga. Orang-orang ada di rumah. Tapi teriakan Bu Munah seperti teredam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bu Munah sampai meringkuk ketakutan menutup wajah dengan tubuh gemetar. Sedangkan di masjid, Ustadz Sodik memimpin sholat berjamaah seperti biasa. Selepas salam, langsung memimpin wiridan bersama jamaah yang lain. Usai wiridan, Ustadz Sodik beserta kedua anaknya pun berniat kembali pulang ke rumah mereka. Ketika keluar dari musola, Nawawi bertanya, "Pak, si ibu kemana? Kok nggak ada ya?" "Mungkin ibumu telat, tadi kan kebelet dia. Paling juga munfarid di rumah," ucap Ustadz Sodik. "Gak ada kecurigaan apapun nih.
dari mereka bertiga. Namun, ketika mereka berjalan pulang dan masuk ke gang, Ustadz Sodik kaget mendengar suara tangisan dari arah depan. Takut terjadi sesuatu, Ustadz Sodik dan kedua anaknya pun setengah berlari menuju sumber suara. Dan alangkah kagetnya mereka bertiga, ternyata yang menangis tak lain adalah ibu mereka. "Ya Allah, Mak kenapa, Mak?" ucap Ustadz Sodik. Yang langsung si Ibu Munah ini, selepas mendengar suara teriakan suaminya, dia berdiri menangis memeluk sang suami dengan tubuh bergetar ketakutan. "Ya Allah, Bu, Ibu teh kenapa? Ada apa, Bu?" tanya Nawawi dan Akbar yang begitu khawatir. Janah pun sama, heran kok ibunya ditemukan dalam kondisi seperti itu, masih mengenakan mukena. Ibunya tak menjawab, hanya mengeluarkan tangisan dan tetesan air mata. Lalu sambil dirangkul oleh Ustadz Sodik suaminya, Bu Munah beserta ketiga anaknya ini pun langsung pulang ke rumah mereka. Setibanya di rumah, Bu Munah diberi air oleh Ustadz Sodik. Bu Munah pun berusaha menenangkan diri, menguasai gejolak batin dan rasa takut dalam hati. Selepas itu Bu Munah pun cerita tentang sosok makhluk tinggi besar berwarna hitam yang penuh dengan bulu seperti monyet raksasa, bermata merah dengan taring yang begitu tajam, lidah terjulur cukup panjang. Mendengar itu semua, Janah bergidik ngeri membayangkan apa yang menimpa sang ibu. Ustadz Sodik pun tak henti-hentinya beristighfar mendengar cerita sang istri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu dan kalian, Nawawi, Akbar, Janah, sebagai seorang muslim, mau kemanapun, seharusnya kita selalu meminta perlindungan Allah agar tak diganggu oleh makhluk halus seperti yang terjadi kepada ibu kalian. Bu, sudah ya, tak usah terlalu dipikirkan, jangan diingat-ingat. Alangkah lebih baiknya, mulai saat ini kalian perbaiki lagi ibadah kalian. Lengkapi ibadah kalian, jangan hanya menunaikan yang wajib saja. Amalkan pula ibadah-ibadah seperti sholat sunnah. Perbanyak zikir dan sholawat agar kita dihindarkan dari kejadian-kejadian seperti itu, ucap Ustadz Sodik menasehati istri dan anak-anaknya. Kang Nawawi dan Akbar pun mengangguk paham akan apa nasihat dari sang bapak. Namun semenjak saat itu, Kang Nawawi mulai waspada, karena bukan suatu kebetulan apa yang menimpa sang ibu setelah deretan kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga mereka. Waktu berlalu, satu ketika, kayak biasa, keluarga ini pas mau menjelang maghrib, semua sudah siap berangkat ke musola bersama-sama. Di musola jamaah sudah pada berdatangan. Ustadz Sodik pun langsung mulai menjadi imam sholat maghrib waktu itu. Sampai sholat isya semua di musola. Lalu selepas selesai menunaikan sholat isya, wiridan, berdoa bersama-sama, keluarga Ustadz Sodik pun pulang kembali ke rumah mereka. Setibanya di rumah, ketika sedang beristirahat selepas pulang dari musola, Ustadz Sodik tiba-tiba merasakan rasa sakit yang teramat sangat di pinggang belakang. Aduh,
"Mak, kenapa Pak?" tanya Bu Munah. Ini loh Mak, kok pinggang Bapak, aduh, sakit banget ya Mak." "Sakit? Akbar, Nawawi, sini!" teriak ibunya. Kang Akbar dan Nawawi itu langsung menuju ke bapak mereka. "Ada apa Pak, Bu?" "Akbar, tuh, tolong pijitin bapak kamu. Katanya pinggangnya sakit. Mungkin gara-gara kecapean dari kebun," ucap sang ibu. Akbar dan Nawawi dengan penuh hikmat pun langsung memijit dan mengurut tubuh bapak mereka. Namun bukannya sembuh, rasa sakit malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Bu Munah pun menyuruh Janah membeli obat ke warung. Ustadz Sodik meminum obat dari sang istri, lalu masuk ke kamar terlebih dulu, memaksakan diri untuk tertidur lelap dengan harapan keesokan paginya rasa sakit di pinggang belakangnya sembuh. Namun ternyata semalaman itu Ustadz Sodik tak bisa tidur sama sekali. Rasa sakit di pinggangnya malah semakin menjadi-jadi. Panas, perih, pegal, semua campur aduk menjadi satu. Namun Ustadz Sodik yang memang orangnya begitu tabah, mengalami rasa sakit yang teramat sangat sedemikian rupa. Ustadz Sodik tak mau membangunkan istri dan anak-anaknya yang sedang tertidur lelap. Dia menahan rasa sakit semalaman. Begitu subuh, adzan subuh terdengar, keluarga ini terbangun. Bu Munah dan ketiga anaknya kaget melihat Ustadz Sodik tubuhnya bungkuk dalam waktu satu malam, sampai pusar pun tak terlihat. Yang ternyata semalaman Kang Nawawi, Kang Akbar, Janah dan Bu Munah tak mengetahui kalau ternyata ayah dan suami mereka menahan rasa sakit sendiri, menghabiskan malam dengan sholat dan wiridan. Sholat pun sambil duduk karena rasa sakit di pinggang yang teramat sangat. Seolah ada benda yang keras memasak pinggang belakang Ustadz Sodik. Melihat sang bapak yang tiba-tiba seperti itu, Kang Nawawi kebingungan. Apa sebenarnya yang menimpa keluarga mereka? Mereka pun berusaha berikhtiar mencari pengobatan untuk ayah mereka. Namun, obat apapun yang dikonsumsi, dokter seperti apapun yang berusaha mengobati, tak bisa menyembuhkan penyakit Ustadz Sodik. Bahkan, dokter sendiri pun keheranan dengan penyakit Ustadz Sodik. Bahkan yang ada, bukannya sembuh, penyakit Ustadz Sodik malah semakin parah. Dari hari ke hari, bungkuk Ustadz Sodik semakin menjadi-jadi. Bukan hanya tubuhnya yang tiba-tiba bungkuk, kedua kaki Ustadz Sodik pun terasa begitu sakit sampai Ustadz Sodik tak mampu untuk berjalan. Berusaha berjalan, baru 20 langkah Ustadz Sodik langsung kepayahan kesakitan yang mengakibatkan karena tak bisa berjalan dan penyakit yang begitu aneh, Ustadz Sodik yang biasa mengisi pengajian di majelis-majelis, waktu itu sudah tak bisa lagi berangkat ceramah seperti biasa. Biasanya ini Ustadz Sodik setiap minggu itu full ngisi majelis-majelis pengajian sampai lintas kecamatan. Dan yang lebih aneh, orang-orang di masjid, baik itu DKM, jamaah,
Tak ada satu orang pun yang menjenguk. Tak ada satu orang pun yang menanyakan kabar Ustadz Sodik. Yang padahal biasanya sehari nggak datang aja, nih orang-orang pada datang ke rumah. Ditambah lagi, semenjak Ustadz Sodik sakit, di rumah, baik itu pagi, siang, ataupun malam, selalu tercium bau tai kuda. Sebersih apapun rumah dipel, disapu, tetap saja bau tai kuda selalu tercium begitu menyengat di rumah mereka. Begitu membingungkan apa yang terjadi kepada keluarga besar ini. Namun, walau ujian yang bertubi-tubi menimpa mereka, walau ekonomi hancur pada waktu itu, Ustadz Sodik tak pernah mengeluh, tetap pasrah dan meminta kesembuhan kepada Allah. Ibadahnya bukannya kendor, malah semakin ditingkatkan. Ustadz Sodik ingat akan riwayat Nabi Ayub alaihissalam yang diuji begitu lebih parah, beratus-ratus kali lipat dari dirinya. Tetapi tetap tak pernah meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Itulah yang jadi pecut bagi Ustadz Sodik dan keluarga. Dikarenakan pengobatan medis sudah tak mempan lagi kepada Ustadz Sodik, Akbar sekeluarga beserta Kang Nawawi akhirnya mencoba pengobatan alternatif. Namun walau seperti itu, yang terjadi tetap sama. Setiap orang yang dimintai tolong oleh keluarga Kang Nawawi, baik itu kenalan sesama ustadz dari bapaknya, baik itu orang pintar, tak ada satupun yang sanggup mengobati Ustadz Sodik. 2 bulan lamanya Ustadz Sodik tak bisa tidur sama sekali. Hanya merintih tiap malam, menahan rasa sakit di pinggang belakang. Satu saat, Kang Nawawi yang menemani sang bapak yang tersiksa rasa sakit, dia bertanya, "Pak, Bapak teh kenapa sebenarnya, Pak? Ini penyakit apa yang Bapak alami?" "Nawawi, Bapak juga bingung. Penyakit apa yang Bapak derita? Ya Allah, rasa sakitnya luar biasa," ucap Ustadz Sodik sambil tak henti-hentinya mengusap-ngusap pinggang belakangnya. Tubuh Ustadz Sodik pun makin lama semakin kurus. Namun, dikala Nawawi yang sedang menemani sang bapak, saat itu HP milik Kang Nawawi berdering begitu kencang. "Wi, itu siapa yang nelpon, Wi?" "Gak tahu, Pak. Sebentar ya, Pak. Nawawi mau ngecek dulu, Pak," ucap Kang Nawawi, yang langsung keluar dari kamar bapaknya. Begitu HP dibuka, ternyata yang nelpon itu Solihin, kakak tertuanya. Ketika diangkat, dari seberang sana, kakak ipar Kang Nawawi lah yang berbicara. Di mana istri dari Solihin, kakak ipar Nawawi, mengabarkan kalau Kang Solihin pulang kerja mendadak sakit. Bahkan bukan hanya Kang Solihin, anak mereka pun sakit pula. Panas demam begitu tinggi yang datang tiba-tiba, yang padahal tadinya sehat walafiat gak kenapa-napa. Mendengar itu, Kang Nawawi pun langsung mengabarkan hal itu kepada Ustadz Sodik, bapaknya. "Ya Allah, ya Robbi, kok bisa sampai si Solihin pun sakit seperti itu?" "Wi, itu kakakmu sudah dibawa berobat." "Udah," katanya, Pak. "Tapi aneh, Pak.
udah diobati pun, panasnya Kang Solihin serta anaknya gak turun-turun juga, Pak. Tak lama, telepon pun datang lagi. Yang kedua ini dari Kang Imron, anak kedua Ustadz Sodik yang lagi kerja di Subang. Ternyata kabar serupa pun datang. Kang Imron sakit pula dengan penyakit yang sama. Di situ makin bingunglah keluarganya Ustadz Sodik. Yang tak berselang lama, bukan hanya Kang Solihin dan Kang Imron, Kang Akbar beserta Jannah dan ibunya pun sakit tiba-tiba. Dari keluarga besar Ustadz Sodik, hanya Kang Nawawi saja yang sehat tak kena penyakit apapun. Maka Kang Nawawi lah yang merawat bapak, ibu, kakak, dan adiknya waktu itu. Nawawi heran, dalam hati mulai timbul kecurigaan. Ya Allah, ini pasti ada orang yang dengki. Ini pasti teluh, ini pasti kerjaan orang, pikir Kang Nawawi. Setelah habis usaha, orang-orangnya yang diserang. Usaha hancur dan sekarang mau menghancurkan kehidupan keluarga Ustadz Sodik. Entah dendam apa yang dimiliki si pelaku sampai tega menghancurkan kehidupan Ustadz Sodik sekeluarga. Anak, cucu, mantu semua sakit dengan penyakit yang aneh waktu itu. Kang Nawawi tak henti-hentinya setiap hari berzikir, wiridan, berdoa meminta kesembuhan untuk keluarganya. Namun, sepertinya Allah masih ingin menguji mereka. Penyakit tak kunjung sembuh, ekonomi semakin hancur. Kang Nawawi hanya bisa pasrah dengan apa yang menimpa keluarga mereka. Di rumah, bau tai kuda beberapa bulan itu tak kunjung hilang. Bahkan hawa di rumah pun terasa begitu berbeda. Angker, wingit, sangar, panas setiap hari. Itu yang dirasakan keluarga Ustadz Sodik. Mereka bingung harus berikhtiar apa lagi. Beberapa orang kenalan sampai menyarankan Kang Nawawi untuk mencari orang pintar. Udah Mang, saya sudah coba berobat ke orang pintar dan sejenisnya Mang, ucap Kang Nawawi saat itu. Namun tetap saja Mang, tak ada satupun yang sanggup mengobati keluarga kami. Ya Allah Jang, yang sabar ya Jang, yang tabah. Mungkin itu semua memang ujian, ucap salah satu tetangga yang waktu itu berkunjung ke rumah Kang Nawawi. Nawawi pun hanya tersenyum getir. Dia juga manusia, ada amarah, ada emosi, ada nafsu di dalam hatinya. Wajar dong kalau Kang Nawawi dan keluarga mengeluh. Sampai satu ketika, waktu itu keluarga Kang Nawawi yang masih tertimpa musibah. Satu pagi, ada tamu yang datang berkunjung ke rumah mereka. Waktu itu Kang Nawawi sedang duduk di ruang tamu. Bapaknya Ustadz Sodik di dalam kamar. Terdengar suara ketukan pintu dan uluk salam dari luar. Assalamualaikum, Mang, Mang. Assalamualaikum, Mang, Mang. Teriak orang dari luar rumah mereka. Kang Nawawi pun beringsut berdiri, setengah berlari membukakan pintu. Waalaikumsalam. Begitu pintu dibuka, kaget Kang Nawawi. Ternyata yang berkunjung
adalah saudara jauh mereka bernama Kang Juki yang merantau di daerah Lampung sana. Alhamdulillah, Kang Juki. Nawawi, mana si bapak? Kasih tahu si bapak, si AA datang gitu. Mang, ini saya Mang. Wi, mana si bapak? Ucap Kang Juki. Sebentar sebentar. AA duduk dulu di sini aja Menyuruh Juki untuk duduk di ruang tamu. Tak lama Bu Munah pun keluar, disusul Akbar dan Janah yang sudah mulai mendingan waktu itu. Mana Bi? Mana si Mamang? Ucap Kang Juki. Kang Juki ini salah satu keponakannya Ustadz Sodik. Lalu Nawawi menuju ke kamar bapaknya. Masuk ke dalam kamar. Pak, bapak, itu Pak. Ada apa Wi? Itu Pak, ada Kang Juki dari Lampung. Hah? Si Juki? Iya Pak. Alhamdulillah, ucap Ustadz Sodik. Bahagia dia. Keluarga jauhnya yang ada di Lampung yang merantau sudah bertahun-tahun datang berkunjung ke rumahnya. Bawa bapak ke ruang tamu Wi. Iya Pak. Kang Nawawi pun langsung membantu bapaknya berdiri. Dipapah keluar dari kamar. Begitu Kang Nawawi dan Ustadz Sodik keluar dari kamar menuju ke ruang tamu, Kang Juki pun menatap ke arah pamannya. Kurang ajar, ucap Kang Juki, tiba-tiba marah berdiri bertolak pinggang menatap ke arah pamannya. Terido aing amang aing dikia-kia. Kurang ajar, ucap Juki. Tentunya semua orang terkejut. Juki tiba-tiba ngamuk seperti itu. Juki, ada apa kamu teh? Mang, saya nggak terima Mamang dijadikan seperti ini. Mamang disakiti seperti ini, Mang. Ustadz Sodik pun lantas dibantu duduk di ruang tamu. Berhadapan dengan Juki yang masih terlihat begitu marah. Entah marah ke siapa, yang jelas bukan kepada mereka semua yang ada di dalam rumah. Ada apa ini teh Juki? Ada apa? Kok ngamuk-ngamuk kayak gitu? Mang, Juki mah gak ridho, Mang. Juki gak ridho. Perlu Mamang ketahui, Mang. Beberapa waktu lalu, waktu Juki lagi tirakat, Juki lagi tapa, Juki selalu teringat dan terbayang Mamang. Juki sadar, Mang, ada sesuatu yang menimpa Mamang. Ternyata bener. Makanya, Mang, jauh-jauh dari Lampung, Juki teh langsung ke sini mau nengok kondisi Mamang. Mang, ini mah Mang, ada yang kirim teluh kepada keluarga Mamang. So, kalau nggak salah nih Mang, semua tanaman Mamang pasti busuk, hancur. Mau sayuran, mau padi, pasti gagal. Hewan-hewan ternak semua mati kan, Mang? Loh, kok kamu tahu, Juk? Pasti, Mang. Karena memang itu yang datang kepada Juki waktu Juki lagi tirakat, Mang. Jadi si Kang Juki ini bisa dibilang seperti orang pintar, pengamal ilmu-ilmu hikmah. Sering bantu orang pula. Jadi di Lampung sana, ketika Kang Juki sedang tirakat, tiba-tiba Kang Juki diberi pandangan tentang kondisi Ustadz Sodik pamannya. Makanya Kang Juki yang khawatir akan kondisi pamannya itu langsung menuju ke Pulau Jawa, menuju ke Bandung menengok kondisi Ustadz Sodik sekeluarga. Mang, sebenarnya ada apa, Mang? Sampai Mamang dan keluarga seperti ini. Bener, Jang. Memang bener. Mamang sekeluarga teh lagi dapat musibah. Ustadz Sodik,
langsung menceritakan dari awal apa yang menimpa keluarga mereka. Dari mulai bawang daun yang tiba-tiba menguning dan membusuk, hewan ternak yang satu persatu mati, sampai kejadian Bu Munah, istri Ustadz Sodik, melihat sosok penampakan makhluk berbulu di waktu maghrib ke musola. Lalu bau tai kuda dan anak cucunya yang semua sakit tiba-tiba, sampai-sampai Kang Imron dan Kang Solihin itu tak bisa berjalan sama sekali. Kurang ajar, ucap Juki yang tidak terima keluarga pamannya dijadikan seperti itu. Mang, ini mah jelas teluh, Mang. Teluh, Mang. Tapi Mamang tenang. Jangan takut, Mang. Juki akan mengobati Mamang. Ini nggak bisa dibiarkan, Mang, ucap Juki waktu itu. Lantas Juki pun menyuruh Nawawi mencari batang pohon pisang manggala wulung. Mang, di daerah sini ada pisang manggala nggak, Mang? Pisang manggala? Kalau nggak salah ada, Juk. Nah, baguslah. Wi, kamu cari dan tebang pohon pisang manggala. Tapi ingat, harus jarak pohon pisangnya itu 20 meter dari rumah. Jangan yang tumbuh di dekat rumah, ucap si Kang Juki. Bu, buat apa, Kang? Sudahlah, itu buat syariat mengobati penyakit Bapak, ucap Kang Juki waktu itu. Nawawi pun menurut. Lantas dia lekas mengambil golok, keluar dari rumah, mencari pohon manggala sesuai apa yang diperintahkan oleh Kang Juki. Kalau di daerah Sunda, pohon pisang manggala yang buah pisangnya begitu banyak biji di dalamnya, yang biasanya pohonnya berwarna keunguan atau lebih akrab disebut wulung, itu memang di dunia spiritual Sunda dikatakan pohon pisang manggala ini ada khasiat tertentu yang salah satunya bisa digunakan untuk media syariat penangkal teluh, penangkal santet. Maka dulu orang-orang tua kita itu pasti sering menanam pohon pisang manggala di halaman depan atau belakang rumah mereka. Karena aura positifnya bisa menarik dan menyedot energi negatif, baik itu kiriman atau alami dari lingkungan, seperti booster, yang dimana selepas energi negatif ditarik oleh pohon pisang manggala, itu keluar menjadi energi positif. Kurang lebih seperti itu. Nawawi pun berjalan sendiri mencari pohon pisang manggala pesanan Kang Juki. Berpapasan dengan beberapa tetangga, Kang Nawawi pun bertanya keberadaan pohon pisang manggala yang jauh dari rumah warga. Ada, Jang, sebelah sana tuh. Di situ ada pohon pisang manggala. Gak ada yang punya, tinggal tebang saja, Jang, ucap si tetangga itu. Langsung berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan. Setibanya di sana, memang ada satu dapur pohon pisang manggala. Tak pikir panjang, langsung mendebang pohon pisang manggala itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ditebas oleh golok yang begitu tajam. Pohon pisang manggala pun rubuh dan langsung dipotong. Gak semua satu batang diambil, hanya sebagian saja yang lantas oleh Kang Nawawi dibawa pulang. Setibanya di rumah, Kang Juki, ini sudah dapat, Kang. Bagus, sekarang kamu ambil bagian tengah batang pisang itu, lalu tumbuk sampai halus, ucap Kang Juki. Yang terlihat waktu itu Kang Juki di dalam kamar Ustadz Sodik sedang mengobati Ustadz Sodik, pamannya. Nawawi lantas ke dapur, dibantu oleh Akbar dan Janah.
hati atau galih pisang manggala yang terletak di bagian tengah itu langsung ditumbuk oleh mereka sampai betul-betul halus. Selepas ditumbuk halus, hati batang pisang manggala itu langsung dibawa Nawawi ke dalam kamar bapaknya. Kang, ini sudah selesai, Kang. Nah, Nawawi, sekarang tolong kamu bacakan. Bacakan surat Al-Kahfi ayat 56 sampai 59. Berapa kali, Kang? Sebanyaknya saja. Nanti kalau sudah cukup, Akang yang nyuruh kamu selesai. Ucap Kang Juki. Kang Nawawi ya karena belum hafal, dia pun mengambil Al-Quran. Lalu membaca surat Al-Kahfi dari ayat 56 sampai 59 beberapa kali. Sedangkan Kang Juki terus berusaha mengobati pamannya. Setelah dirasa cukup, sudah wi, Shadaqallahul azim. Sok, langsung tiupkan ke pisang manggala. Langsung ditiupin tuh oleh Kang Nawawi ke batang pisang yang sudah halus. Selepas itu, batang pisang yang sudah halus diambil oleh Kang Juki. Lantas ditempelkan di popok, kalau kata orang Sunda, pas di bagian tulang ekor pinggang belakang Ustadz Sodik. Nah, di situ terjadi keanehan. Ketika bagian pinggang belakang dipopok oleh batang pisang manggala yang sudah dihaluskan, Ustadz Sodik pun merintih, merasakan rasa sakit yang menyengat di belakang tubuhnya. Seolah menimbulkan reaksi yang tak terduga. Dari batang pisang manggala yang dihaluskan, bukannya terasa dingin, malah terasa panas ketika menempel di kulit Ustadz Sodik. Tahan Mang, tahan, sampai rasa sakitnya hilang, ucap Kang Juki. Ustadz Sodik pun menahan, hanya meringis. Terlihat jelas raut wajahnya begitu kesakitan. Itu semua tak luput disaksikan oleh Kang Nawawi dan semua keluarga yang ada di rumah. Dalam hati mereka semua berdoa agar sang bapak bisa sembuh seperti sedia kala. Makin lama, rasa sakit mulai agak reda sampai tak terasa sama sekali. Terlihat Kang Juki pun tersenyum. Lalu, tangan kanan Kang Juki meraba ke arah pisang manggala yang sudah dihaluskan tadi, yang dipopokin di pinggang belakang. Ketika diambil oleh Kang Juki, saat itulah, lihat Nawawi, Bibi, ini yang dikirim sama orang yang ngirim teluh ke Mamang, ucap Kang Juki. Di mana di balik batang pisang manggala itu ada sebuah besi hitam berkarat sebesar jempol orang dewasa. Terasa panas pula di tangan Kang Juki, diperlihatkan kepada Kang Nawawi sekeluarga. Loh, kok bisa? Jadi, ya inilah selama ini yang tersimpan di bagian belakang pinggang si Mamang. Yang kayak gini, itu nggak bisa kelihat sama ronsenan. Ini sudah berhasil Akang cabut. Kang Nawawi yang penasaran pun memperhatikan pinggang belakang bapaknya. Kaget dia, di bagian tulang ekor itu ada bekas hitam terbakar. Seolah dari bekas hitam terbakar itulah batangan besi karatan tadi ditarik dan keluar oleh Kang Juki. Ya Allah ya Robi, ternyata benar Mak, Bu, ucap si Kang Nawawi. Bu Munah pun penasaran ikut memperhatikan. Nyatalah, di depan mata semua keluarga memang ada lingkaran hitam gosong
di tulang ekor Ustadz Sodik. Dan alhamdulillah, ketika batangan besi tadi berhasil ditarik oleh Kang Juki, Ustadz Sodik yang sudah 2 bulan lebih bungkuk, tak bisa berdiri dan berjalan, saat itu pula bisa menggerakkan kembali tubuhnya, bisa berdiri normal seperti biasa. Orang-orang pun lantas sujud syukur melihat Ustadz Sodik, ayah dan suami, sudah kembali pulih seperti sedia kala. Kang Juki hanya tersenyum saja. Dalam hati dia begitu senang mamangnya akhirnya bisa kembali normal. Lantas semua orang termasuk Ustadz Sodik yang mulai kembali bisa berdiri dan berjalan walau masih agak pelan, langsung kembali ke ruang tamu. Setibanya di ruang tamu, raut wajah bahagia dari semua orang jelas terlihat. Sambil ngopi, di situ pun Kang Nawawi mewakili keluarga bertanya, Kang Juki, ini sebenarnya siapa, Kang? Siapa yang tega mengirim teluh ke Bapak? Akang mah sudah tahu dari dulu. Kalau pengen tahu, yang ngirim teluh ke si Mamang itu adalah uak kalian. Uak yang mana, Mang? Yaitu kakak dari si Bibi yang dari dulu gak suka sama si Mamang. Kaget semua orang. Ternyata menurut Kang Juki, yang mengirim teluh ke Ustadz Sodik sekeluarga itu adalah Wak Kosim, kakak lain ayah dari ibunya Kang Nawawi. Astagfirullahalazim, ucap Ustadz Sodik beristighfar sambil mengusap dada. Hati-hati, Mang. Si Kosim sepertinya menyimpan dendam yang begitu dalam ke Mamang sekeluarga. Entah masalah apa, Mang. Tapi yang jelas, dari apa yang Juki ketahui, hasil Juki tirakat beberapa waktu lalu, si Wakosimlah dalang yang mengirim teluh ke Mamang. Bu Munah dan Ustadz Sodik pun lantas terdiam. Mereka saling tatap, penuh arti, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Nawawi dan kakak-kakaknya. Pak, sebenarnya kenapa, Pak? Kok Wakosim sampai tega ngirim teluh ke Bapak? Jadi begini, Nawawi. Kalian semua mungkin tak tahu, tapi dulu, selepas kakek dan nenek kalian meninggal, waktu itu, saat pertemuan bagi waris, Wak Kosim, kakak berlain ayah dari ibumu, dia tak terima karena mengaku dan merasa kalau semua harta peninggalan kakek dan nenek kalian itu tak boleh dibagi-bagi kepada adik-adiknya karena berbeda ayah dengan Wak Kosim. Menurut Wak Kosim, semua harta itu bukan hasil dari kakek kalian, tapi dari ayah kandung Mang Kosim. Maka dari itu, dia nggak terima waktu warisan dibagi-bagi dan ingin dikuasai sendiri. Sepintas, Ustadz Sodik pun menjelaskan apa yang menjadi penyebab si Wak Kosim tega mengirim teluh kepada Ustadz Sodik dan istrinya. Istri yang merupakan adik dari Wak Kosim yang terlahir dari rahim yang sama. Tak henti-hentinya Nawawi beserta sang kakak beristighfar waktu itu. Lalu Kang Juki berkata, "Sudahlah, Mang. Yang jelas teluh itu sudah saya hancurkan. Mudah-mudahan ke depannya Mamang sekeluarga
selalu Allah lindungi dan Allah jauhkan dari hal-hal semacam itu. Lalu, selepas memastikan kalau mamangnya sekeluarga sudah bisa pulih dari teluh yang menimpa, esok paginya Kang Juki pun pamitan kepada Ustadz Sodik sekeluarga kembali ke Lampung tempat tinggalnya. Itulah kisah tentang teluh, tentang keluarga yang berjuang mencari kesembuhan. Begitu banyak hikmah yang bisa kalian dapatkan. Waktu itu, selepas disembuhkan teluhnya, wasilah Kang Juki dari Lampung. Tak langsung begitu saja keluarga ini pulih sepenuhnya. Selepas teluh dicabut, ibarat kata seperti kita terkena luka sayatan di tangan. Luka sayatan dalam satu malam bisa kembali menyatu, tetapi bekas luka sayatannya itulah yang perlu waktu untuk pulih kembali seperti sedia kala. Begitu pula dengan metode pengobatan teluh. Teluhnya dalam satu hari bisa dihancurkan, akan tetapi bekas dari teluh itu bersarang. Dampak dari teluh yang dirasakan itu memang perlu waktu dan kesabaran untuk proses pemulihan. Seperti apa yang menimpa keluarga Ustadz Sodik. Dan untuk kita semua, dari kisah ini kalian semua harus paham di mana kita mendapat ujian dari Allah dalam bentuk apapun. Ketika kita menghadapi dan menerima ujian itu penuh dengan kesabaran, bersandar hanya kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti datangnya Kang Juki dari Lampung sana. Dikarenakan ketika Allah menimpakan ujian kepada kita, bukan berarti Allah murka, tetapi justru ujian itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Karena di balik ujian ada sesuatu kenikmatan yang sudah Allah janjikan.